Hanya dibilang Ustadz sunnah itu ya pelihara jenggot, yang celananya jingkrang. Kalau tidak jingkrang dibilang tidak sunnah. Kalau saja definisi sunnah saja aku sudah salah. Ini yang mengklaim-klaim dirinya kajian-kajian sunnah, dia bilang definisi sunnah saja aku sudah salah. Apa itu sunnah? Anjuran. Berarti boleh tidak dilakukan. Ini sunnah dianggap wajib. Ini sudah keliru dari segi definisi. Boleh kok jingkrang silakan, tapi jangan kau anggap yang tidak jingkrang tidak sunnah. Banyak sunnah yang lain. Pelihara jenggot silakan kalau mau, tapi yang tidak mau pelihara jenggot jangan juga kau bilang tidak sunnah. Saya sepakat dengan Gus Dur, berislam itu tidak mengganti saya menjadi ana. Berislam itu tidak mengganti maaf menjadi afwan. Ya ukhti, afwan. Mempertahankan sunnah Nabi SAW adalah bagian daripada agama. Baik untuk mempertahankan buat diri sendiri, atau mempertahankannya, atau membelanya pada saat orang mengolok-oloknya. Seperti banyak orang yang mengolok-olok sunnah-sunnah Nabi. Ya, masalah perceraian di tangan laki-laki, kenapa harus ada poligami, kenapa harus berjenggot, kenapa harus pakai jilbab, kenapa harus begini dan begitu. Maka ini tentunya adalah mempertahankan sunnah Nabi SAW. Dan ini sangat baik. Dan tidak boleh sama sekali seseorang itu mempermainkan sunnah-sunnah Nabi SAW walaupun hanya bercanda saja. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memvonis orang-orang munafik di dalam surah At-Taubah ayat 64 sampai 65 pada saat mereka mengolok-olok ya instruksi Nabi SAW, maka Nabi tanya, kenapa kalian lakukan? Mereka mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami dulu cuma main-main saja. Maka Allah suruh jawab, qul abillahi wa ayati wa rasulun kuntum tastahzi'un. Apakah pada Allah, Rasulnya dan juga ayat-ayatnya engkau mengolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan pernah kalian minta maaf karena kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Jadi harus hati-hati teman-teman sekalian. Kita kalau belum bisa menjalankan salah satu dari perintah agama Islam, jangan kita ikut-ikutan untuk menghinanya. Paling tidak kita berdoa kepada Allah supaya satu waktu kita bisa mengerjakan. Puji teman kita itu mengatakan, Masya Allah kau sudah bisa tutup aurat sempurna ya, Masya Allah kau sudah bisa begini dan begitu ya. Kita puji dia dan tidak boleh sama sekali kita melakukan hal yang lain. Jangan malah mengolok-oloknya. Ibnu Taimiyah berkata rahimahullah, memerintahkan kepada sunnah dan melarang dari perbuatan bidah adalah merupakan bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini adalah seutama-utama amal saleh. Ustadz, mohon nasihatnya bagi orang yang menganggap remeh sunnah dengan mengatakan itu kan hanya sunnah dilakukan. Dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak mengapa. Nah itu tidak paham ya kan. Keagungan agama juga kadang tidak paham apa arti sunnah itu. Sunnah itu kadang bermakna Islam itu seluruhnya. Ada hal yang merupakan pokok, ada hal yang merupakan dasar, ada hal yang merupakan kegiatan yang terus berulang, ada hal yang memang hukumnya bukan wajib, tetapi di dalam menghidupkannya itu adalah kehidupan untuk manusia. Ya, derajat dan jenjangnya itu banyak, cuman bahasa-bahasa meremehkan itu nggak bagus itu. Itu yang meremehkan itu kan cuman sunnah. Itu bahasa-bahasa meremehkan itu biasanya dari bahasa kaum munafikin. Itu sifat dari kaum munafikin disebut dalam beberapa tempat dalam Al-Quran banyak meremehkan. Maka kita kadang hati-hati di ucapan lisan masuk ke dalam hal-hal yang meremehkan dari perkara-perkara syariat. Betul bahwa hal yang bukan wajib itu sunnah dilakukan dan sunnah itu tidak wajib dikerjakan. Ya. Tidak wajib, tapi memakai bahasa-bahasa itu harus kita jaga ya, kita pelihara. Dalam kaitannya terkait dengan agama, syariat ini tuntunan Rasulullah. Ya. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah ketentuan Allah bagi siapa yang mengagungkan simbol-simbol Allah, maka itu adalah bagian dari ketakwaan di dalam hati. Ya wallahu taala alam.